warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Tiad Scream dengan judul Penampakan Nenek Tanpa Tangan. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan juga support penulisnya supaya beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Oke, langsung ke ceritanya. Sebenarnya cerita ini ada kaitannya dengan cerita yang kemarin saya bawakan. Menurut mitos orang sekitar, kalau melihat penampakan anak kecil yang menangis di sekitar rel kereta api, akan ada kecelakaan lagi. Dan ternyata terbukti. 3 setelah kejadian gua sama Teddy melihat penampakan dan diteror dengan rentetan kejadian horor itu, ternyata di area rel tersebut terjadi kecelakaan. Korbannya seorang nenek-nenek yang sedang mencari kayu. Entah dibuat budeg atau memang pendengarannya kurang jelas. Ketika kejadian tersebut kejadian kecelakaan tersebut gak terlalu jauh dari korban kecelakaan 2 orang laki-laki yang sempat tertabrak di jembatan rel kereta api. Menurut tetangga gua yang melihat dan menolong, sampai-sampai badan si nenek seperti daging yang dipotong-potong, hingga beberapa bagian tubuhnya ada yang menempel di sekitar besi jembatan rel. Dan yang paling bikin sedih, tangannya hilang. Beberapa warga membantu mencari potongan tangan yang hilang itu, karena kejadian itu terjadi pada sore hari. Jadi malam hari sempat di-stop untuk pencarian, dan pencarian dilanjut esok hari. Namun tetap saja nggak ketemu. Hingga akhirnya jasad si nenek dikuburkan tanpa satu tangan. Kebetulan di daerah rel tempat kejadian kecelakaan itu, di sekitarnya banyak kerumputan dan semak belukar. Jadi menyulitkan untuk mencari bagian yang hilang. Banyak warga yang mengira kalau tangannya itu kecemplung ke kali, terbawa kereta yang nabrak. Bahkan ada yang mengira sudah remuk terlindas oleh kereta. Tempat tinggal si nenek itu terletak di seberang kali. Tepatnya di seberang kali ketika gua dan Teddy melihat penampakan. Nah, perihal kejadian tentang teror si nenek ini sempat menghantui tetangga gua. Sebut aja namanya Rifki. Kejadian tersebut terjadi ketika malam hari, tepatnya besoknya setelah si nenek itu meninggal atau dikuburkan. Si Rifki ini baru pulang dari merantau di Jakarta. Dan bis yang dari Jakarta biasanya sampai ke kota gua sekitar 2 jaman. Waktu itu dia pulang dan berjalan kaki menuju rumahnya. Dia melihat ada sosok nenek-nenek yang sedang menggendong cepon di punggungnya untuk mengumpulkan kayu yang dicarinya. Setelah Rifki turun dari bus dan hendak menuju rumahnya, tentunya arah jalannya di bawah rel. Nah, ketika dia sudah dekat dengan sosok nenek-nenek tersebut, dia mencoba bertanya, "Bah, kok jam segini udah cari kayu? Masih malam, bah?" tanya Rifki. Nenek itu hanya menunduk. Terlihat kesusahan membawa kayu yang di punggungnya. Nenek itu kelihatan bungkuk.
Rifki berpikir karena beban kayu yang ada di punggungnya. "Simbah mau kemana?" tanya Rifki. Sekali lagi nenek itu hanya diam, tak menunjukkan respon apapun dari pertanyaan Rifki. "Simbah pulangnya kemana?" tanya Rifki lagi. Pada waktu itu Rifki menduga kalau nenek itu sudah kurang pendengaran karena sudah tua. Sehingga dia mengulangi pertanyaannya lagi dengan ucapan yang lebih keras. "Simbah pulangnya kemana?" tanya Rifki. Baru pertanyaan Rifki direspon oleh nenek itu dengan wajah yang menoleh ke belakang. Apa yang Rifki pikir mungkin rumah si nenek itu tetangga desanya. Baru hendak Rifki menawarkan bantuan untuk membawa kayu si nenek itu. "Sini mbah, biar aku bantu aja," jawab Rifki kepada nenek itu. Akhirnya si nenek itu ngomong sambil memandang wajah Rifki. "Gak usah le, bantu cari tangan Simbah aja," jawab nenek dengan bersuara serak sambil memandang Rifki. Seketika Rifki langsung kaget melihat tangan dari nenek itu. Apa yang dia lihat? Tangan nenek itu terpotong dengan daging dan tulangnya yang sedikit keluar, serta darah yang masih terlihat di sekitar lengannya. Tapi penampakan nenek itu tidak menunjukkan wajah seram. Dia layaknya seperti wajah nenek-nenek seperti pada umumnya. Rifki hanya kaget karena waktu itu Rifki nggak tahu kalau si nenek adalah korban kecelakaan. Rifki masih melihat tangan si nenek itu dengan tajam. Dia hanya diam. Seketika pandangan Rifki tertoleh ke sesuatu suara di sekitar tempat ia berada. Ketika dia menengok ke sumber suara itu, ternyata tak ada apa-apa. Namun ketika dia berbalik ke arah si nenek, sosok nenek tersebut sudah menghilang dari pandangan Rifki. Dia baru tahu kalau itu adalah hantu atau penampakan. Sontak, dia langsung lari menuju perkampungan. Esok harinya setelah kejadian tersebut, penampakan si nenek ini muncul lagi. Kejadian ini dialami saudara sepupu gua. Sebut aja namanya Denny. Karena di tempat gua banyak kebun kosong, dia suka berburu dengan senapan angin. Biasanya dia berburu bajing, burung, bahkan bayawak di sekitar kali. Pada waktu kejadian tersebut, dia ditemani 2 orang temannya. Sebut saja Ridwan, dan yang satu lagi kebetulan gua nggak tahu namanya. Dia janjian dengan temannya untuk berburu burung. Setelah bertemu di rumah sepupu gua, berangkatlah mereka menuju tempat kebun seberang kali. Pada waktu itu Denny menolak karena dia warga situ. Dia tahu betul tentang seluk-beluk angkernya tempat tersebut. Apalagi ditambah dengan masih hangatnya berita tentang nenek yang tewas kecelakaan kereta api tersebut. Tapi temannya meyakinkan bahwa 3 orang gak bakal takut kalau bertemu dengan penampakan. Sekitar jam 8, mereka berangkat dengan membawa 2 senapan angin dan 2 senter menuju sebuah kebun di seberang kali. Setelah beberapa jam, mereka tidak mendapatkan hasil buruannya. Akhirnya teman yang satunya mengajak ke kebun kosong pinggir rel angker itu. Denny langsung menolak ajakan mereka. Tapi mereka terus membujuk, dan akhirnya Denny pun mengikutinya. "Den, coba sana aja yang nyebrang kali," pinta temannya menunjuk ke tempat kebun kosong tersebut. "Gak ah, sini aja. Gak jauh-jauh ke situ," jawab dia. "Ayo, kita ke sana.
Di sini nggak ada hasil, kata teman yang satunya. Udah, nggak usah ke sana, mendingan kita ke arah yang lain aja. Denny kembali menunjuk kebun yang agak jauh dari rel. Ya udah, kita ke sana aja, kata temannya sambil mengajak Ridwan. Kamu yang ke situ kesendirian. Kedua temannya lantas berjalan menyeberang menuju jembatan rel. Denny pun akhirnya ikut dengan kedua temannya. Jika kalian hobi menembak atau memasang jebakan, pasti akan tertarik dengan ban kosong di samping rel tersebut. Denny merasa was-was, apalagi dia tahu dengan kejadian yang kemarin-kemarin dia dengar. Ketika teringat itu, bertambahlah ketakutan di hati Denny. Hingga akhirnya mereka menyeberang jembatan dan menuju ke kebun kosong itu. Kamu takut setan ya, Den? Tanya temannya. Di sini tempatnya agak angker, banyak kejadian kecelakaan, jawab Denny singkat. Yang penting kalian gak usah macam-macam ya, tambah Denny. Tibalah mereka di kebun kosong itu, dan mereka mulai mencari burung dengan senter yang mereka bawa. Setelah beberapa jam kemudian, mereka memutuskan untuk pulang karena malam sudah larut, dan kedua temannya pun menyetujuinya. Denny bersyukur pada waktu itu, karena dia tidak melihat penampakan hantu atau mengalami kejadian aneh. Mereka akhirnya menuju ke rel untuk menyeberang kembali ke jembatan rel. Tapi setelah sampai di rel, temannya tertarik dengan pepohonan yang rimbun di sekitar rel. Di sini kayaknya ada burungnya, kata salah satu temannya sambil menyeret ke arah pepohonan. Iya, itu ada, coba tembak, ujar Ridwan. Denny pada waktu itu hanya fokus di sekitar. Kali aja ada kereta lewat, hingga terdengar sesuatu dari rumputan di belakang Denny. Dia mengira bahwa suara tersebut suara dari hewan. Kersak, kersak. Bunyi salah satu suara di balik rumputan di bawah pondasi rel kereta api. Segeralah Denny menyinari sumber suara tersebut dengan senter yang dia pegang. Dia belum menemukan sesuatu yang dia dengar. Sementara teman yang satunya fokus ke arah pohon dan mengarahkan senapan anginnya, dan teman yang satunya lagi menyinari apa yang mau dibidiknya. Der! Terdengar bunyi suara senapan angin. Wah, kena, jatuh tuh, ucap salah satu temannya. Ridwan yang membawa senter pun langsung turun ke pondasi rel dan menuju rerumputan jatuhnya burung yang ditembak. Sementara Denny, teman satunya, hanya menunggu di atas pondasi. Kemana tadi jatuhnya? Tanya salah satu si temannya itu. Setelah mereka mencari burung yang ditembak, salah satu temannya mendengar suara yang sama yang seperti Denny dengar. Kersak, kersak. Suara itu muncul dari semak-semak. Hingga akhirnya Ridwan yang turun ke pondasi rel itu dengan kagetnya melihat sesosok nenek yang sedang membungkuk di sekitar rerumputan, seperti mau mengambil sesuatu. Dia yang turun ke pondasi rel sempat menengok ke Denny dan teman yang satunya di atas pondasi rel. Dia pikir Denny dan temannya juga melihat apa yang dia lihat. Lagi cari apa, Mbah? Tanya Ridwan ke nenek tersebut. Nenek itu tetap membungkuk, tidak memperdulikan ucapan Ridwan. Ridwan pun sedikit mundur dari nenek itu, karena dia kaget. Ridwan pikir kalau si nenek itu orang gila pada waktu itu. Bah, ucap Ridwan lagi. Nenek itu tetap diam dan menunduk ke arah rerumputan.
Sementara Denny dan temannya bingung dengan apa yang dialami Ridwan. Denny sedikit mengerti, pasti ada keanehan yang terjadi pada Ridwan. "Naik aja, Wan," pinta Denny ke Ridwan. Ridwan yang merasa kasihan sekaligus kaget dan penasaran apa yang dicari nenek itu. Dengan menyinari sekitar bawah si nenek itu, tetapi karena rimbunnya rerumputan di sekitar, jadi dia tak tahu apa yang si nenek cari. "Cari apa, Mbah?" Ridwan mengulangi pertanyaan ke si nenek itu. Nenek itu langsung menghadap Ridwan dan menjawab, "Tolong cari tangan Simbah, Le," jawab Simbah dengan suara serak. Seketika senter Ridwan dihadapkan ke badan si nenek itu. Dia mendapati kalau tangan si nenek itu putus, dengan daging dan tulang serta darah yang masih terdapat di lengannya. Ridwan langsung naik ke pondasi rel dengan gugup, sampai-sampai senter yang dia bawa jatuh tanpa diambilnya. Sementara Denny langsung mengajak kawannya untuk berjalan menyeberang menuju jembatan rel. Akhirnya Ridwan mulai menyusul dari belakang dengan tergesa-gesa. Setelah melewati jembatan rel, baru Ridwan mengatakan kepada Denny dan temannya tentang apa yang ia lihat. "Kamu lihat tadi ada nenek-nenek nggak di bawah rel?" tanya Ridwan. "Nenek apaan?" jawab teman yang satunya. Sementara Denny hanya diam dan mempercepat langkah kakinya agar segera sampai di rumah. Hingga akhirnya sampailah di rumah Denny. Lalu Denny bercerita, "Kalian diomongin gak percaya kalau di situ tempatnya angker," ucap Denny. Sementara kedua temannya itu diam dan kemudian memulai pembicaraan lagi. "Emang kamu lihat apa?" tanya temannya. "Aku lihat nenek-nenek bungkuk terlihat sibuk mencari sesuatu. Tadi pas di bawah rel, pas mau cari burung yang kita tembak," jawab Ridwan. "Aku nggak ngeliat apa-apa. Tadi aku sempat bingung kamu ngomong sama siapa," ucap temannya. "Terus gimana?" tanya Denny. "Nenek itu terus mencari sesuatu. Setelah itu dia jawab, 'Bantuin cari tangan Simbah, Le.' Begitu ngomongnya," kata si Ridwan. Di sana baru 3 hari terjadi kecelakaan kereta. Penampakan yang kamu lihat adalah penampakan nenek korban kecelakaan tersebut. Yang kamu tahu, asal kamu tahu nih, tangan si nenek itu hilang," ujar Denny. "Hah? Apa, Den?" jawab kedua temannya itu. Mereka terkejut mendengar perkataan dari Denny. Tapi dengan kejadian tersebut Ridwan bukannya takut, tapi dia malah mengajak Denny dan temannya untuk mengobati rasa penasaran apa yang si nenek itu cari. Mungkin saja memang tangan si nenek itu berada di sekitar situ. "Tapi kayaknya tuh si nenek cari tangannya deh di sekitaran situ," ucap Ridwan. "Soalnya nenek itu kelihatan sibuk mencari sesuatu," jawab si Ridwan. "Mungkin aja," jawab Denny. "Gimana kalau besok kita ke situ lagi? Ke tempat si nenek itu yang terlihat," jawab si Ridwan. "Ditambahkan senter gua jatuh di situ, sekalian ngambil senter," tambah Ridwan. Denny sebenarnya gak mau ke sana karena penampakan nenek tersebut. Berbeda dengan penampakan yang lainnya yang hanya menakuti yang lewat. Tapi si nenek ini sepertinya dia juga gak mengganggu. Dia hanya menunjukkan sedang mencari sesuatu. Mungkin benar kata Ridwan. Jangan-jangan tangan si nenek ada di sekitar situ, pikir Denny dalam hati. Singkat cerita, besoknya mereka menuju tempat tersebut. Setelah mengamati tempat di mana penampakan nenek itu mencari tangannya, beberapa jam kemudian, akhirnya mereka menemukan tangan dari si nenek.
Mereka sangat kaget dengan apa yang mereka temukan. Tangan dari si nenek itu sudah hampir hancur, membusuk, banyak lalat dan semut di tangan si nenek itu. Denny dan teman-temannya langsung memanggil warga untuk meminta pertolongan untuk mengambil tangan atau memberitahu kalau tangan si nenek sudah ditemukan. Setelah para warga mendengar penjelasan dari Denny, Ridwan, dan salah satu temannya, akhirnya dengan ditemani oleh Pak RT, mereka menuju ke tempat tangan itu ditemukan. Nah, setelah ditunjukkan lokasi di mana tangan itu ditemukan, para warga langsung membawa potongan tangan tersebut dan hendak dimakamkan di tempat di mana kuburan si nenek bersama tubuh si nenek dimakamkan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Kritikan dan sarannya akan sangat kami tunggu. Tetap support channel Obar Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.